Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nian Anissa, Stambuk L1119017 kelas A, jurusan Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Bangka. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengamatan saya mengenai organ reproduksi ternak ruminansia. Di sini organ reproduksi ternak ruminansia yang saya amati yaitu organ reproduksi ternak sapi. Yang pertama, organ reproduksi sapi betina. Kita mulai dari vulva. Vulva merupakan organ genitalia eksternal yang terdiri dari vestibulum dan labia. Labia merupakan bagian dari saluran kelamin betina yang berfungsi sebagai saluran reproduksi dan urinaria. Sedangkan labia terdiri atas labia mayora atau lipatan luar vulva dan labia minora atau lipatan dalam vulva. Yang kedua, vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma didefinisikan berperan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus, dan ovidum, dan sebagai jalan beranakan sel saat proses beranak. Vagina akan mengembang agar fetus dan membran dapat keluar pada waktunya. Yang ketiga, serviks. Serviks adalah terletak di antara uterus dan vagina sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Serviks menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma. Fungsi serviks yaitu: 1. Menghalang benda asing masuk ke dalam uterus. Yang kedua, membantu transportasi spermatozoa ke dalam uterus. Yang ketiga, membantu dalam proses kelahiran. Pada saat uterus serviks akan terbuka sehingga memungkinkan sperma memasuki uterus sehingga terjadi pembuahan serta menghasilkan cairan mukus yang keluar melalui vagina. Pada saat hewan bunting, serviks menghasilkan sejumlah besar mukus lebal yang dapat menutup atau menyumbat masticalis cerviculus sehingga mencegah masuknya melalui infeksius ke dalam uterus serta mencegah fetusculum. Yang keempat, uterus. Uterus adalah saluran yang fungsi uterus. 1. Saluran yang dilewati gamet atau spermatozoa. Spermatozoa akan memberi sel telur pada ampula. Secara otomatis untuk mencapai ampula akan melewati uterus dahulu. Yang kedua, tempat terjadinya implementasi. Implementasi adalah penempatan embrio pada endometrium uterus. Yang ketiga, dapat pertumbuhan dan pembuangan embrio. Yang keempat, berperan pada proses kelahiran atau Yang kelima, pada hewan betina yang tidak bunting berfungsi mengatur siklus estrus dan fungsi korpus luteum dengan memproduksi PGF2 alfa. Yang kelima, oviduk atau tuba Fallopi terdiri dari 3 bagian yaitu ulustumus, ampula, dan indicibulum. Fungsi oviduk yaitu: 1. Menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium. Yang kedua, transport spermatozoa dari uterus meskipun tempat pembuahan. Yang ketiga, tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa atau fertilisasi. Yang keempat, tempat terjadinya kapasitas spermatozoa. Yang kelima, memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitas spermatozoa. Yang keenam, ovarium. Ovarium adalah organ primur atau esensial mereproduksi pada betina seperti halnya tesel pada hewan. Ovarium dapat dianggap bersifat endokrin atau sitogenik atau menghasilkan sel karena mampu menghasilkan hormon yang akan diserap langsung ke dalam peredaran darah dan juga ovum. Ovarium merupakan sepasang kelenjar yang terdiri dari ovari kanan yang terletak di belakang ginjal kanan dan ovari kiri yang terletak di belakang ginjal kiri. Ovarium seekor sapi betina bentuknya di dalam rongga perut, berfungsi untuk memproduksi ovum dan sebagai penghasil hormon sebagai progesteron dan inhibia. Yang
Yang ketujuh, testis. Testis adalah sepasang organ reproduksi primer pada jantan yang berfungsi memproduksi spermatozoa, sekresi hormon dan protein. Selain itu diproduksi estrogen dan berbagai jenis protein yang berperan penting dalam fungsi spermatozoa. Testis juga memproduksi cairan yang berasal dari tubuli seminiferi yang berfungsi sebagai media untuk memfasilitasi pembuahan seperti spermatozoa dan dari testis. 8. Epididymis. Epididymis adalah saluran eksternal pertama dari testis yang berbentuk longitudinal dan menyatu ke permukaan testis serta terbungkus dalam tunika dengan testis. Epididymis mempunyai 4 fungsi utama, yaitu transportasi, konsentrasi semen, menstruasi, dan penyimpanan spermatozoa. Spermatozoa di dalam epididymis mengalami beberapa proses pematangan seperti mendapat kemampuan untuk bergerak. Epididymis merupakan saluran reproduksi yang amat penting karena saluran sangat menentukan kemampuan fertilisasi sperma yang dihasilkan. Yang 9. Vas deferens. Vas deferens adalah pipa berotot yang pada saat ejakulasi mendorong spermatozoa dari epididymis ke ductus ejaculatis dalam uretra prostatik. Vas deferens mengangkut sperma dari ekor epididymis ke uretra. Dindingnya mengandung otot-otot licin yang penting dalam mekanisasi pengangkutan semen waktu ejakulatis. Vas deferens berfungsi untuk mengangkut sperma dari ekor epididymis ke uretra. Dindingnya mengandung otot-otot licin yang penting dalam mekanisasi pengangkutan semen waktu ejakulasi. 10. Penis. Penis adalah hewan jantan berukuran panjang 91,4 cm yang bergaris tengah 2,5 cm. Penis berbentuk silindris dan sedikit menipis dari pangkal penis ke ujung yang bebas. Bagian ujung penis memiliki sedikit sekali jaringan tegang kecuali bagian pangkal. Jadi penis membesar sedikit pada waktu ereksi, menjadi lebih tegang pada waktu keadaan penis mengendor atau tidak menegang. Penis sapi jantan padat dan keras di belakang skrotum tadi membentuk lengkungan menyerupai huruf S, disebut flexura sigmoideus. Pada waktu penis menegang huruf S, ini akan menjadi lurus yang menyebabkan penis mencapai panjang 91,4 cm. Penis mempunyai 2 fungsi utama, yaitu menyemprotkan semen ke dalam alat reproduksi betina dan sebagai tempat keluarnya urin. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.